aplikasi Corona. Apa kabar sobat-sobat di seluruh dunia? Semoga sehat selalu semuanya. Banyak yang ingin tahu bagaimana sih Corona kok begitu cepat menyebar. Ini tahap-tahapnya yang saya buat replikasi dari yang tadinya hanya satu bisa membelah menjadi ratusan bahkan ribuan. Corona tidak bertambah, tapi berlipat ganda. Nah, ini konsepnya. Sehingga ini akan berbeda besar. Meledak kasusnya lebih dari 1 juta di April ini, 2020. Dan yang meninggal sampai 60.000 lebih ya di seluruh dunia. Ini harus kita cegah. Di Indonesia pun tetap modelnya eksponensial. Jadi 29 Mei habis Lebaran, ini bisa meledak. Bisa sampai jutaan, ratusan ribu. Moga-moga sih di 1 Mei-nya bisa tertahan ya, sehingga tidak meledak di Lebaran. Nah, proses replikasinya adalah seperti ini. Kita akan lihat yang pertama, sampai nanti yang akhirnya meledakkan sel inang sampai ratusan. Yang ke satu, ini kita lihat satu virus corona menemukan satu sel inang. Nah, satu sel inangnya itu harus cocok sistem pernafasan manusia. Jadi kalau nempelnya di tangan sebenarnya juga tidak berbahaya. Cuma berbahaya kalau nanti tangannya menyentuh hidung. Nah, itu yang jadi bahaya. Karena kalau cocok adalah corona akan menembus dinding sel inang, yaitu di sistem pernafasan. Pecah sel inangnya, kulitnya, dan corona juga pecah. Intinya lepas gennya, yang mana nanti gen virus ini membajak gen-gen sel inangnya, sel induknya. Nah, setelah dibajak, gen-gen induknya itu diubah menjadi gen-gen corona dalam jumlah yang banyak, bisa ratusan, bisa ribuan gen-gennya ini. Dan induknya mulai memucat, intinya karena sudah dibajak. Nah, gen-gen yang terbentuk ini melengkapi diri dengan kulit dan lain sebagainya, sintesis untuk menjadi corona secara lengkap. Jumlahnya banyak ya, terbentuk puluhan ratusan virus dalam satu sel inang yang pada saatnya nanti akan meledak menjadi ratusan dan bahkan ribuan virus tersebar yang bermula hanya dari satu virus. Maka ini prosesnya sangat cepat sekali. Kita harus mencegah corona, lindungi diri, lindungi sesama. Bagaimana caranya untuk melindungi? Cara yang paling efektif adalah dengan jaga jarak, agar tidak tertular dan tidak menulari. Jaga kesehatan, agar imunitas tinggi, sehingga kalaupun ada virus, tidak berdampak. Dan jaga kebersihan. Kalaupun di tangan ada virus, bisa dicuci pakai sabun sehingga virusnya bisa mati. Dan yang keempat, ikuti arahan yang berwenang karena ini pandemi internasional. Kita perlu pemimpin, kita perlu bergerak bersatu bersama-sama. Oke, bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.